Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari kelas 1 ATKI dengan NIM 432250045. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas terkait materi momentum dan juga impuls dari mata kuliah Fisika Terapan. Oke. Yang pertama yaitu momentum. Nah, momentum adalah besaran vektor yang menyatakan ukuran kesukaran suatu benda untuk dihentikan geraknya. Momentum dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatannya. Semakin besar massa benda atau semakin besar kecepatannya, maka semakin besar pula momentum yang dimiliki benda tersebut. Nah, momentum memiliki arah yang sama dengan arah kecepatan benda. Oleh karena itu, perubahan arah gerak juga menyebabkan perubahan momentum. Nah, momentum ini dapat dirumuskan dengan P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum dengan satuan Newton second dan M adalah massa dengan satuan kilogram dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Nah, untuk memahami momentum tadi, adapun contoh soalnya yaitu contoh soal sebagai berikut. Nah, sebuah sepeda motor bermassa 150 kg. Nah, bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Nah, tentukan besar momentum sepeda motor tersebut. Tadi kan rumus dari momentum adalah M dikali dengan V. Nah, diketahui pada soal tersebut M-nya itu 150 kg dan V-nya itu 15 meter per second. Nah, yang ditanyakan itu berapa momentumnya, berapa besar momentumnya. Nah, dengan rumus P sama dengan M dikali V, tinggal kita masukkan nilai yang diketahui yaitu 150 kg dan dikali dengan 15 meter per second, mendapatkan hasil 2250 Newton second. Oke, selanjutnya yaitu impuls. Nah, impuls adalah besaran fisika yang menyatakan pengaruh gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu tertentu. Impuls biasanya terjadi dalam waktu yang singkat, namun mampu menyebabkan perubahan momentum yang cukup besar. Nah, dengan kata lain, impuls ini merupakan penyebab terjadinya perubahan momentum pada suatu benda. Nah, impuls ini dapat dirumuskan dengan I sama dengan F dikali dengan delta T, di mana I adalah impuls itu sendiri dengan satuan Newton second, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta T adalah selang waktu gaya dengan satuan second. Nah, untuk memahami impuls tadi, langsung ke contoh soalnya saja. Sebuah gaya sebesar 300 Newton bekerja pada sebuah benda selama 0,4 second. Tentukan impuls yang dialami benda tersebut. Nah, diketahui dari soal F yaitu 300 Newton, yaitu gayanya sebesar 300 Newton dan bekerja selama 0,4 detik yaitu delta T-nya. Ditanyakan berapa impulsnya. Jadi I sama dengan F dikali dengan delta T. F-nya itu 300 Newton dikali dengan 0,4 second, mendapatkan hasil 120 Newton second. Oke, yang selanjutnya adalah resultan dari momentum. Resultan momentum adalah momentum total yang diperoleh dari penjumlahan beberapa momentum yang bekerja dalam suatu sistem. Nah, karena momentum merupakan besaran vektor, maka penjumlahannya harus memperhatikan arah. Jika searah, maka dijumlahkan. Jika tidak searah, tentu dikurang. Nah, resultan momentum ada dua, yaitu yang pertama, resultan momentum dengan sudut 90 derajat. Jika dua momentum saling tegak lurus, maka resultan dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Dapat dirumuskan dengan P sama dengan akar dari P1 pangkat 2 ditambah dengan P2 berpangkat 2. Nah, yang kedua yaitu resultan momentum sudut sembarang. Nah, jadi sudutnya itu belum diketahui. Nah, jika dua momentum membentuk sudut, maka digunakan hukum kosinus. Nah, dengan rumus P sama dengan akar dari P1 berpangkat 2 ditambah P2 berpangkat 2 ditambah 2 dikali P1 dikali P2 dikali dengan cos theta, yaitu terdapat pada soal.
Langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu dua orang siswa mendorong dua gerobak di lapangan. Gerobak pertama berarah ke arah utara dan momentum 5 kg meter per second, sedangkan gerobak kedua berarah ke timur dengan momentum 12 kg meter per second. Tentukan besar resultan momentum dari kedua tersebut. Nah, karena diketahui P1-nya itu 5 kg meter per second dan P2-nya itu 12 kg meter per second. Nah, jika ditanyakan besar resultannya, tentu jika dilihat dari arahnya, dia akan membentuk sudut siku-siku, yaitu ke arah utara dan juga timur. Maka digunakan resultan 90 derajat. Nah, P sama dengan akar dari P1 berpangkat 2, P2 berpangkat 2. Terus kita masukkan angka P1-nya yaitu 5 berpangkat 2 dan juga P2-nya itu 12 berpangkat 2. Mendapatkan hasil akar dari 25 ditambah dengan 144, mendapatkan hasil akar dari 169 atau juga dengan 13 kg meter per second. Nah, soal yang kedua yaitu dua buah bola bergerak di atas lantai licin. Bola pertama memiliki momentum 6 kg meter per second, sedangkan bola kedua memiliki momentum 4 kg meter per second. Arah gerak kedua bola tersebut membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besar resultan momentum kedua bola tersebut. Karena terdapat sudut diketahui yaitu 60 derajat, jadi ini masuk ke resultan momentum sudut sembarang. Nah, diketahui P1-nya yaitu 6 kg meter per second, P2-nya yaitu 4 kg meter per second, dan sudutnya yaitu 60 derajat. Nah, ditanyakan besar resultannya. Masukkan ke rumus yang tadi, yaitu P sama dengan P1 berpangkat 2, P2 berpangkat 2, ditambah P2 berpangkat 2, ditambah 2 dikali P1 dikali P2 dikali dengan cos theta. Nah, masukkan angkanya. Akar dari 6 berpangkat 2 tambah 4 pangkat 2 ditambah 2 dikali 6 dikali 4 dikali cos 60. Nah, kita selesaikan. Akar dari 36 ditambah dengan 16 ditambah dengan 24, dapatkan hasil akar dari 76 atau 8,7 kg meter per second. Selanjutnya adalah impuls gaya berubah-ubah. Nah, ada dua, yaitu yang pertama menghitung impuls dengan luas grafik VT. Secara visual, impuls dapat ditentukan menghitung total luas area yang terbentuk antara garis gaya dan sumbu waktu pada sebuah grafik koordinat. Nah, yang kedua yaitu menghitung impuls dengan teknik integral. Jika gaya yang bekerja pada benda berubah-ubah secara tidak beraturan dan dinyatakan dalam sebuah persamaan matematika atau terhadap waktu, maka besar impulsnya ditemukan melalui operasi integral. Untuk menghitung impuls dengan luas grafik VT digunakan rumus I sama dengan 1/2 dikali alas dikali dengan tinggi. Dan untuk menghitung impuls dengan teknik integral digunakan I sama dengan integral VT dt. Untuk memahaminya, langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah gaya maksimum 30 Newton bekerja selama 6 detik dengan grafik berbentuk segitiga. Tentukan impulsnya. Karena berbentuk segitiga, kita gunakan rumus yang pertama. Jadi I sama dengan 1/2 dikali alas dikali dengan tinggi. Nah, 1/2 dikali dengan 6 detik dikali dengan 30 Newton second mendapatkan hasil 90 Newton second. Lalu soal yang kedua, diketahui gaya yang bekerja pada benda adalah VT 4T tambah 2N dari T1-nya yaitu 1 detik dan T2-nya yaitu 3 detik. Tentukan impulsnya. Diketahui VT sama dengan 4T plus 2N. T1-nya yaitu 1 dan T2-nya yaitu 3. Ditanyakan berapakah impulsnya. Nah, langsung saja kita jawab. Integral dari 4T plus 5 dengan batas atas yaitu 3 dan batas bawah yaitu 1. Lalu T berpangkat 4 ditambah dengan 5T. Masukkan angka T yang pertama yaitu batas atasnya yaitu 3 berpangkat 4 ditambah 5 dikali dengan 3 dikurang dengan
batas bawahnya yaitu 1 berpangkat 4 ditambah dengan 5 dikali dengan 1, mendapatkan hasil 42 dikurangi 6, jadi impulsnya yaitu 36 Newton second. Nah, dari tadi kita membicarakan tentang momentum dan juga impuls. Apa sih hubungan dari kedua tersebut? Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, impuls sama dengan perubahan dari momentum. Jadi dapat dirumuskan dengan I sama dengan delta P atau sama dengan M dikali dengan V2 dikurang dengan V1. Nah, untuk lebih memahaminya ke contoh soalnya, yaitu sebuah bola bermassa 0,4 kg bergerak dengan kecepatan 12 meter per second, kemudian berhenti. Tentukan impuls yang dialami benda tersebut. Nah, diketahui massanya yaitu 0,4 kg dan V2-nya yaitu 0 karena dia berhenti. Nah, untuk V1-nya yaitu 12 meter per second. Kita masukkan angkanya 0,4 dikali dengan 0 dikurang 12 mendapatkan hasil min 4,8 Newton second. Oke, selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum. Nah, dalam satu sistem tertutup tidak ada gaya luar yang bekerja. Jumlah momentum soal total sebelum peristiwa sama dengan jumlah momentum total sesudah peristiwa. Kekekalan momentum berlaku untuk semua jenis tumbukan, baik itu lenting sempurna, lenting sebagian, serta lenting tak sama sekali. Nah, dapat dirumuskan dengan sigma P awal sama dengan sigma P akhir, atau M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 tambah M2 dikali V aksen. Dengan keterangan yaitu M yaitu massa, F yaitu kecepatan sebelum, dan F aksen yaitu kecepatan sesudah. Nah, terdapat jenis tumbukan pada lenting yang saya sebutkan tadi, yaitu tumbukan lenting sempurna yaitu E sama dengan 1, benda memantul sempurna tanpa kehilangan energi kinetik, berlaku hukum kekekalan momentum dan energi kinetik. Yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian lebih kecil dari 1 dan di atas lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, benda memantul namun sebagian energi kinetik berubah menjadi panas atau sunyi, hanya hukum kekekalan momentum yang berlaku. Nah, yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali yaitu E sama dengan 0. Nah, kedua benda menyatu dan bergerak dengan kecepatan yang sama setelah tumbukan, hanya hukum kekekalan momentum yang berlaku. Rumusnya yaitu M1 dikali V1 dan M2 dikali V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali dengan V. Nah, rumus koefisien restitusi nilai E dapat ditentukan melalui perbandingan kecepatan relatif kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan. Dapat dirumuskan dengan E sama dengan V aksen 2 dikurang V aksen 1 dibagi dengan V2 dikurang V1, ataupun E sama dengan akar dari H aksen dibagi dengan H. Untuk memahaminya langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, dua benda A dan B bergerak searah pada lintasan lurus. Benda A bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 8 meter per second, sedangkan benda B bermassa 3 kg dengan kecepatan 2 meter per second. Setelah tumbukan, benda A bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Tentukan kecepatan akhir benda B. Nah, diketahui M1-nya itu 2 kg, M2-nya 3 kg, V1-nya 8 meter per second, V2-nya 2 meter per second, V1 aksennya itu 4 meter per second. Yang ditanyakan yaitu V2 aksen. Nah, kita gunakan hukum kekekalan momentum. Kita masukkan angkanya yaitu 2 dikali 8 ditambah 3 dikali 2 dikali dengan sama dengan 2 dikali 4 ditambah dengan 3 V2 V aksen 2. Dapat hasil 16 tambah 6 tambah 8 tambah 3 V2. Mendapatkan hasil 22 dikurang 8 sama dengan 3 V2. Jadi hasilnya adalah 14 sama dengan 3 V2. Nah, untuk mencari V2 nya 14 dibagi dengan 3 mendapatkan hasil 4,67 meter per second. Nah, soal yang kedua yaitu sebuah bola bermassa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second menembus sebuah balok bermassa 1,5 kg yang diam di lantai
licin setelah tumpukan. Bola dan balok bergerak bersama. Tentukan kecepatan kedua benda setelah tumpukan. Nah, diketahui M1 dan M1-nya itu 0,5 kg, M2-nya 1,5 kg, F1-nya itu 10 meter per second, dan F2-nya itu 0 meter per second. Ditanyakan yaitu V aksennya. Nah, melalui rumus tersebut langsung kita masukkan saja angkanya. 0,5 dikali dengan 10 ditambah 1,5 dikali dengan 0 sama dengan 0,5 ditambah 1,5 dikali dengan V aksen. Dapatkan hasil 5 sama dengan 2 V aksen. Untuk mencari V aksennya itu 5 dibagi dengan 2 yaitu 2,5 meter per second. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.